Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ismail Pasha. Pada video lab kelima ini saya akan membahas suatu masalah yaitu dengan IBGP. Kita sebut mesh topologi. Jadi kita di sini mau membandingkan antara EBGP dengan IBGP, ya external BGP pairing dan internal BGP pairing. Di mana IBGP ini membutuhkan mesh peering topologi, sedangkan EBGP tidak perlu. Kenapa? Apa EBGP itu mesh topologi, teman-teman? Oke, simplinya gini. Jadi kan kita punya ini yang di atas ini adalah EBGP-nya. Oh, sorry, saya lupa ngasih. Ini AS300 di sini. Oke, jadi di sini kita punya dua topologi, teman-teman. Yang satu yang di atas ini EBGP dan yang di bawah ini IBGP ya. Nah, permasalahan datang ketika kita melakukan pairing di EBGP. Di external BGP pairing kita hanya perlu melakukan pairing antar router masing-masing satu aja. Dari MikroTik 7 ke MikroTik 8 dan dari MikroTik 8 ke MikroTik 9. Nah, kalau udah dua kali pairing itu, kita sudah bisa melakukan yang namanya oke, kita sambil gambar-gambar. Kalau kita lakukan pairing ke sini dan ke sini, ini semua routingan yang dimiliki setiap router ini sudah sudah dibagikan ke setiap routernya. Jadi tanpa perlu MikroTik 7 pairing ke MikroTik 9, dia sudah memiliki routingan yang ada di MikroTik 9, si MikroTik 7 ya teman-teman, kita dari perspektif MikroTik 7. Nah, apa yang terjadi dengan IBGP lalu? Di IBGP itu tidak bisa. Kita harus melakukan mesh topologi atau simplinya itu semua router harus terhubung langsung secara koneksinya. Nggak bisa kayak EBGP. Jadi kurang lebih gambaran kayak gini teman-teman. MikroTik 1 ke MikroTik 4, MikroTik 4 ke MikroTik 10, MikroTik 1 ke MikroTik 10. Ya, kurang lebih gambaran kayak gini teman-teman. Dia nggak bisa langsung yang namanya kayak EBGP. Bisa dilihat ntar kalau misalnya dari hasil perbedaan dari hasil routing table ya teman-teman. Nah di sini ini saya udah punya existing, ini jaringan ini udah existing, ini udah dikonfig, ini udah dikonfig. Nah tapi ini saya nambahin router baru di sini teman-teman. Nah kita akan konfig dulu router barunya untuk membandingkan EBGP itu sendiri ya teman-teman. Oke, kita tutup dulu. Jadi gitu, mesh topologi ini simpelnya itu kalau saya nggak mau repot-repot nyebutnya, semua router harus terhubung di IBGP. Sementara di IBGP semua router tidak harus terhubung. Seperti itu teman-teman. Ya, kita langsung aja config dulu di router yang terakhir nih. Saya punya router 9, MikroTik 9. Belum saya apa-apain, dia masih baru. Oke, salah, sorry. R3 aja ya. Wih, salah. Oke. Apa ya konfigurasinya, saya lupa apa yang harus dimasukin. Ntar. Ini kenapa ya? Jadi yang jelas ini IP addressnya belum ada semuanya. Nah, kita main dulu IP addressnya yang ada di sini nih. Kecilin dikit ya, kelihatan kan? IP address at. Oh, di sini tambahin dulu IP address ether 2-nya, lupa saya. Kenapa ya ini terus? Dua slash 24 interface ether 2, oke. At 23.23.3 slash 24 interface ether 1 interface bridge at name lo0 name lo1. Oke, kita tambahin dulu di lo0, lalu di lo1 nya ada 333. Ini di sini saya EBGP-nya pakai yang teknik ini ya, teknik apa namanya, pakai update source. Artinya kita pakai bukan physical, pakai multi hop ya.
bukan yang physical interface teman-teman. Ya sama aja sih, maksudnya yang jelas ini EBGP dan IBGP ini berbeda gitu intinya yang saya tegaskan di sini teman-teman. Nah, IP root at distance 111 berarti sini IP root ST-nya 222.132. Oke, kita main IP root dulu di sini. 3333. Oke, ini udah ada IP rootnya. Sekarang kita bisa tambahin BGP-nya. Jadi ntar 222.111.11 itu 33 itu adalah IP address yang akan kita advertise ke dalam routingannya, sementara ke dalam BGP-nya. Sementara 223311 ini adalah sebagai IP address untuk melakukan peering, teman-teman. Oke, berarti sekarang kita bikin router BGP instance set default AS-nya jadi 300. Lalu kita bikin aja langsung peering ke MikroTik 8 ya, atau R2-nya. Routing BGP peer at name peer 1 remote destination ya. Remote AS-nya 200, remote address-nya itu adalah 2222. Update source-nya itu LO6. Di sini juga tambahin juga routing BGP peer at name peer 2 remote address 3333 dan remote AS-nya ini 300. Update source-nya LO0 juga. Coba ping 33 dulu, bisa nggak ya? Oke, udah bisa. Terus kita tambahin, nah sudah bisa sih, routing BGP peer print status. Masih aktif guys, belum establish, sorry ya. BGP peer print status. Oke, jadi ini masih aktif, belum establish. Apa yang kurang ya? Sebentar. Oh, multi hopnya lupa nyalain teman-teman. Sorry. Coba nih, multi hopnya harusnya bisa nih kalau multi hopnya nyala ya. Oke, ini gara-gara lupa saya. Sorry. Oke, bener kan multi hopnya kurang, jadi kenapa harus pakai multi hop? Nah, simak video sebelumnya ya, kenapa harus pakai multi hop. Oke. Sebelum nonton video ini sampai habis, tonton dulu video sebelumnya biar paham apa yang kita bahas pada video lab kelima ini, teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini sekarang kita advertise dulu network 3333-nya ini ke dalam routing BGP-nya. Routing BGP network. Hey. Add net 3333. Oke, kalau udah IP root print. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, saya hanya melakukan peering ke router MikroTik 8 atau R2 di sini dalam topologi saya. Nah, tapi saya sudah mendapatkan networknya MikroTik 7 atau R1 yaitu 11.11.11 ya. Kita ping bisa nih, teman-teman. Wah, time out. Oh, dia belum ada routing balik ya sepertinya. Bentar. Kayaknya udah ada sih. Ini timeout nggak tahu kenapa, kayaknya sih ngebug gitu, ada bug. Tapi yang jelas di sini saya mau garis bawah di sini adalah
kita sudah berhasil mendapatkan networknya. Oh, di sini kayaknya belum ada deh. Bentar ya. Print. 33 ya belum ke advertise di sini. Ntar set shoot dulu. Sebenarnya nggak ada yang aneh sih, ini nggak tahu kayak ada yang kurang gimana. Tapi yang jelas yang saya mau garis bawahi, walaupun picknya gagal guys, teman-teman, yang penting saya mau lihat ini sini kita udah dapat routingan ADB-nya, ini yang penting karena ini. Nah, kita lihat kalau di ABGP ini semua bisa terjadi, tapi kalau di apa namanya? Oh, saya lihat. Saya lupa. Masih time out ya. Bentar ya. Penasaran juga. Oke, nggak tahu kenapa. Oke, pokoknya gitu teman-teman. Wih, jadi mati ya ADB-nya. Ini karena saya penasaran sekali ya. Oke, masih nggak bisa. Pokoknya gitu teman-teman, jangan ikutin yang tadi. Langkah terakhirnya salah. Oke, jadi teman-teman gitu yang mau saya garis bawah sini adalah kita udah berhasil men-advertise biar ada network 1111 di sini. Artinya dari Microtek 7. Nah, tapi kalau teman-teman pakai IBGP itu nggak akan bisa kayak gini. Kalau IBGP teman-teman harus bikin pairing tadi saya bilang. Ya, ini saya nggak akan ngelepin di IBGP karena waktu kita nggak banyak. Jadi kalau tadi kan gini doang ya pairingnya, set set 2 pairing. Nah, kalau ini nggak, terus 3 pairing teman-teman. Ke Microtek 4 dulu dari sini. Nah, terujung ke ujung. Nah, kayak gini teman-teman, baru berhasil bisa mendapatkan routing seperti tadi di EBGP. Jadi itu tuh maksud dari mesh topologi problem IBGP guys. Ya, makanya kenapa orang pakai EBGP mungkin karena menghindari mesh topologi ini. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Ada rada kurang-kurang ini, silahkan tanya-tanya aja kalau masih nggak paham. Terima kasih udah nonton. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.